Bapak Ibu, kita akan mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat hadir dalam Space Speaking at a Conference seri ke-16 yang diselenggarakan oleh Prodi Studi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Hamam yang akan menjadi moderator dalam acara hari ini. Acara kali ini akan menghadirkan presentasi karya ilmiah dari mahasiswa PWKUT Surakarta mengenai evaluasi sistem distribusi pangan dengan pendekatan geospasial. Saya akan bacakan sedikit CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Saudari Yeni Rohmawati, mahasiswa PWKUT Surakarta. Beliau akan mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pola Persebaran dan Aksesibilitas Sistem Distribusi Pangan berbasis pendekatan geospasial di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Indonesia. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis. Presentasi akan berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah presentasi selesai. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan ketika masih dalam sesi presentasi, dipersilahkan untuk mengajukan melalui fitur chat. Dan mohon menonaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Saudari Yeni Rohmawati untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenankan saya membagikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Evaluasi Pola Persebaran dan Aksesibilitas Sistem Distribusi Pangan berbasis pendekatan geospasial di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tentunya dalam penyusunan karya ilmiah ini saya dibimbing oleh beliau Bapak Guntur Bagus Pamungkas, dosen prodi PWKUT. Latar belakang dari penelitian saya yaitu masalah pangan menjadi perhatian global akibat perubahan iklim yang menyebabkan ketidakstabilan produksi dan harga pangan, serta dipengaruhi oleh konflik dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada ketahanan pangan suatu negara. Selain itu, infrastruktur distribusi yang kurang memadai, cuaca ekstrim, serta rantai pemasaran yang panjang menyebabkan kenaikan harga pangan, inflasi, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas. Pemerintah merespon dengan PP nomor 81 tahun 2024 dengan fokus pada pengantaragaman pangan berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Di Kabupaten Sukoharjo telah menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan atau di dalam kata lain FSPA, Food Security dan Vulnerability Atlas. Pada tahun 2024, Kabupaten Sukoharjo terdapat daerah rentan rawan pangan rendah atau prioritas 3, yaitu berada di Desa Kuarasan dan Desa Pondok, Kecamatan Grogol. Hal tersebut dilatar belakangi dengan tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Grogol, terutama di Desa Kuarasan, yang meningkatkan kebutuhan pangan seiring tingginya pertumbuhan penduduk.
Oleh karena itu, sarana dan prasarana perdagangan serta sistem distribusi pangan juga memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pencapaian SDGs nomor 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, penelitian saya bertujuan untuk mengevaluasi pola persebaran dan aksesibilitas sistem distribusi pangan berbasis pendekatan geospasial di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian. Lokasi penelitian saya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk daerah yang rawan rentan pangan atau prioritas 3 berada di Desa Warasan dan Pondok. Untuk data, saya mendapatkan dari Pusat Informasi Spasial Daerah Kabupaten Sidoarjo atau BISDA melalui websitenya. Kemudian dari OpenStreetMap dan Maps-Tracker. Analisis yang saya gunakan yaitu Nearest Neighbor Analysis dan Network Analysis. Kemudian dalam rinciannya yaitu saya mendapatkan data dari mapscraper.com, kemudian saya kelola dengan Microsoft Excel, kemudian saya input dalam ArcGIS Pro yang kemudian menyebutkan titik-titik fasilitas perdagangan dan sumber produksi pangan. Dari OpenStreetMap kita dapat mendapatkan data jaringan jalan. Kemudian data jaringan jalan kita input di ArcGIS Pro. Selain itu, setelah kita mencari data di PISDA atau Pusat Informasi Spasial Daerah Kabupaten Sidoarjo, kita mendapatkan data administratif. Kemudian data administratif dan data jaringan jalan kita jadikan database jaringan jalan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan titik-titik fasilitas perdagangan dan sumber produksi pangan. Dengan memanfaatkan tool Alphabet Analysis di ArcGIS Pro untuk memproses, kita dapat mendapat output berupa pola sebaran fasilitas dan pola sebaran sumber produksi pangan. Untuk selanjutnya, tools yang saya gunakan yaitu tool Service Area. Service Area ini dengan output keterjangkauan wilayah layanan fasilitas terhadap pemukiman, serta keterjangkauan wilayah layanan distribusi dari sumber produksi pangan. Untuk yang ketiga yaitu Closest Facility. Closest Facility ini outputnya pemilihan rute jalan tercepat dan waktu yang efisien dari sumber produksi pangan ke fasilitas perdagangan. Untuk yang terakhir masih sama dengan yang pertama yaitu Average Nearest Neighbor Analysis yang saya gunakan untuk mengetahui pola sebaran permukiman dengan memasukkan zona lahan permukiman di ArcGIS Pro. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil menggunakan Analysis and Average Nearest Neighbor dengan tool ArcGIS Pro tadi terdapat dua fasilitas perdagangan yang berupa pasar, kemudian hipermarket 2, supermarket 3, minimarket 29, grocery store 53, dan greengrocer 26. Kita akan membahas terlebih dahulu pada traditional market. Hasil analisis Nearest Neighbor menggunakan tool ArcGIS Pro yang terdapat pada dua fasilitas pasar tradisional di Kecamatan Grogol, Sidoarjo memiliki pola sebaran yang random. Kemudian hypermarket dengan pola sebaran cluster atau mengelompok, sedangkan supermarket, grocery store, dan greengrocer memiliki pola sebaran random.
dan minimarket pola sebaran klaster atau mengelompok. Kemudian hasil analisis sumber produksi pangan. Kita akan membagi 3 kategori sumber produksi pangan, yaitu pabrik tahu, pabrik roti dan kue, dan pabrik makanan. Yang pertama, pabrik tahu dan tempe atau Tahu Tempe Factory memiliki pola sebaran yang random, kemudian bakery, mengelompok, dan pabrik makanan random atau acak. Kemudian yang terakhir saya menganalisis dengan analisis approach nearest sector dengan memasukkan peta guna lahan permukiman Kecamatan Grogol. Ini merupakan peta guna lahan permukiman Grogol dengan output sebagai berikut. Pola sebaran permukiman Grogol merupakan acak atau random. Kita dapat mengetahui pola permukiman yang acak ini menyebabkan fasilitas perdagangan dan sumber produksi pangan juga tersebar secara acak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penduduk yang lokasinya tidak terpisah. Untuk analisis yang kedua, saya menerapkan analisis service area. Analisis service area yang pertama yaitu food factory atau pabrik makanan. Jangkauan pelayanan berwarna hijau merupakan jangkauan dalam 1000 meter atau 1 km. Kemudian 2,5 km untuk warna kuning dan warna oranye untuk 4000 meter atau 4 km. Ini adalah sebaran food factory atau pabrik, sedangkan yang ini adalah Tahu Tempe Factory atau pabrik tahu tempe, dan yang ini adalah sebaran bakery dan patisserie. Dalam 3 sumber produksi pangan tersebut, kita dapat mengetahui jangkauan pelayanannya. Jangkauan pelayanan di pusat kota menuju utara pada food factory atau pabrik mencapai desa yang di ujung utara hingga selatan. Namun ada 2 desa yang kurang terjangkau, yaitu desa Padokan dan Parangjoro, dan sebagian desa Pondok. Pada Tahu Tempe Factory sejauh ini kita dapat melihat jangkauan pelayanannya cukup merata, dikarenakan di sisi selatan juga terdapat pabrik tahu atau tempe. Sisi utara juga ada, sisi timur ada, namun di daerah Pandian memiliki jangkauan yang lebih jauh, yaitu 4000 meter atau 4 km dari titik terdekatnya. Kemudian yang terakhir yaitu bakery dan patisserie atau pabrik roti dan kue. Ini sebarannya cukup berada di tengah-tengah. Jika kita lihat dari selatan ke utara, untuk jangkauannya 1000 meter berada di daerah Keluan, Langenharjo, Grogol, Gedangan, Matugondo, Warasan, Pangerahan, Temani hingga Banaran. Jangkauan 2500 meter ini mencakup daerah Pondok, Parangjoro, Pandian, Padokan, Manang. Kemudian yang jangkauan 4000 meter yaitu di daerah Padokan, Pandian, Parangjoro, dan Pondok. Jika kita lihat
titik sebarannya ini mengikuti jalan kota utama ya, terkonsentrasi di tengah. Untuk selanjutnya saya menganalisis service area fasilitas perdagangannya. Jika tadi adalah sumber produksi pangan, kita menganalisis service area dari fasilitas pangan. Yang pertama yaitu tradisional market atau pasar tradisional. Area pelayanan pasar tradisional saya mulai dari 1000, jangkauan 1000 meter, kemudian 2000, 4000, dan 5000 meter. Sedangkan untuk service area minimarket, greengrocer, dan grocery store saya mulai dari 300. Hal ini dilandasi dari peraturan SNI tahun 2004 yaitu SNI SNI 2004. Nah, ini dimulai dari 300 meter. Sebaran fasilitas perdagangan hypermarket, pasar tradisional, dan supermarket ini hanya berada di sekitaran pusat kota. Ini pusat kecamatan Grogol, Kemudian untuk minimarket ini lebih banyak di daerah utara dan tengah. Untuk hal ini menunjukkan pusat aktivitas dagangan. Kemudian untuk greengrocer dan grocery store ini menyebar seluruh wilayah desa ya. Wilayah pusat kecamatan Grogol ini tentunya memiliki akses yang baik terhadap perdagangan pangan. Jangkauannya dari 1000 hingga 2000 meter. Sementara wilayah pinggiran aksesnya cenderung terbatas dari 4000 hingga 5000. Karena kan titik pusat perdagangan ini berada di sekitar pusat kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan untuk grocery store, greengrocer, dan minimarket ini cenderung menjangkau ke seluruh wilayah desa. Hanya beberapa desa yang jangkauannya belum terlayani seperti di bagian daerah Katuan, ini Pondok, Parangjoro, kemudian sebagian dari desa Pandian. Kemudian yang ketiga adalah khusus facility food factory menuju fasilitas perdagangan. Analisis food factory atau fasilitas terdekat untuk menemukan satu fasilitas atau lebih fasilitas yang paling dekat dengan suatu insiden berdasarkan waktu tempuh atau jarak tempuh dan menghasilkan rute yang terbaik. Ini digunakan sebagai petunjuk arah berkendara antara insiden dan fasilitas yang dipilih. Dalam post facility dapat diterapkan untuk menentukan rute terpendek dan efisien dari sumber produksi pangan menuju fasilitas perdagangan. Cara kerjanya dengan menentukan titik sumber produksi sebagai insiden, kemudian fasilitas perdagangan sebagai facility. Analisis post facility menunjukkan rute terpendek dari food factory menuju ke 5 fasilitas perdagangan, yaitu pasar tradisional, minimarket, supermarket, hypermarket, dan grocery store. Ini food factory-nya ditandai dengan warna kuning, kemudian fasilitas perdagangan diwarnai dengan warna oranye.
dan garis merah ini merupakan rute yang ditempuh. Kita dapat memasukkan opsi rute bisa 1 atau 2 yang tercepat di Argistro. Rute terpendek dari rute ke fasilitas perdagangan ini kita lihat mengikuti jalan utama untuk meminimalkan jarak dan waktu tempuh. Kemudian efisiensi distribusi tinggi dikarenakan memanfaatkan infrastruktur jalan utama. Jika kita lihat di sini di desa Pondok dan Parangjoro ini tidak memiliki food factory atau tidak memiliki pabrik pangan atau pabrik makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis proses facility dari pabrik tahu dan tempe menuju fasilitas perdagangan. Nah, dari pabrik tahu dan tempe yang kita tandai dengan warna kuning, kemudian fasilitas perdagangan ditandai dengan warna oranye, kemudian rutenya diwarnai dengan warna merah. Kita dapat melihat sebaran pabrik tahu dan tempe hampir merata, hanya di daerah Pandian yang tidak memiliki pabrik tahu dan tempe. Hasil analisis ini untuk menentukan rute efisien antara lokasi sumber produksi tahu tempe dan lokasi tujuan distribusi yang terdiri dari tradisional market, minimarket, supermarket, hypermarket, dan greengrocer. Rute dari pabrik tahu tempe ini sangat beragam dan padat. Sedangkan untuk menuju fasilitas perdagangan lainnya berdasarkan rute dapat kita lihat ini mengikuti titik sumber perdagangan, titik fasilitas perdagangan yang lebih padat di daerah greengrocer. Hal ini berarti bahwa penggunaan jalan pada rute tersebut lebih sering dilalui kendaraan daripada jaringan jalan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah hasil analisis proses facility, factory, dan rotisserie menuju fasilitas perdagangan. Hasil analisis ini menunjukkan rute yang dilalui jika dari pabrik atau pabrik roti dan kue menuju fasilitas perdagangan. Yang pertama adalah tradisional market atau pasar tradisional. Yang kedua, rute menuju hypermarket, supermarket, minimarket, dan grocery store. Masih sama, kita gunakan warna kuning untuk pabrik roti dan kue, kemudian warna oranye untuk fasilitas perdagangan. Jika kita lihat dari pabrik roti dan kue menuju pasar tradisional, hypermarket, supermarket, ini masih memiliki rute jalan yang hampir mirip ya. Kemudian untuk menuju ke minimarket dan grocery store ini cukup beragam jalan atau rute yang dilalui. Sebagian besar rute ini mengikuti jalan utama ke bagian tengah dengan beberapa jalur di sisi barat dan utara. Hanya sedikit rute yang di sisi timur, kecuali rute ke grocery store. Jika kita lihat sistem distribusi ini cukup optimal dengan mayoritas rute memanfaatkan jaringan jalan utama.
Untuk kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi pangan di Kecamatan Grogol memiliki pola sebaran acak pada fasilitas perdagangan, sumber produksi pangan, dan permukiman, yang merupakan penyesuaian atau adaptasi dari kebutuhan masyarakat setempat di Kecamatan Grogol. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan belum sepenuhnya merata karena pola distribusi yang acak, zona dan rute yang dilalui hanya beberapa desa yang padat penduduk. Kemudian untuk saran, tentunya adanya optimalisasi distribusi dan aksesibilitas pangan untuk mendukung program SDGs nomor 2, terutama pada wilayah yang belum terjangkau, yaitu dengan pemerataan fasilitas perdagangan dan sumber produksi pangan, pembangunan infrastruktur jalan, dan peningkatan efisiensi distribusi pangan di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sidoarjo. Dan sekian dari saya, terima kasih. Waktu dan jaringan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya, sangat informatif sekali. Baik, rekan-rekan semua, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa raise hand, nanti saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, silakan teman-teman. Baik, mungkin Mbak Yeni sambil menunggu rekan-rekan yang lain bertanya, boleh diceritakan, tadi kan menggunakan data dari pemerintah daerah Sukoharjo ya. Apakah bisa diceritakan bagaimana cara mendapatkan aksesnya? Apakah data tersebut gratis ataukah butuh surat pengantar? Saya jelaskan bagaimana saya mendapatkan data tersebut. Sebenarnya ini ada keterkaitan dengan studi wilayah yang terakhir saya laksanakan di semester 6. Saya berkunjung ke Dinas Baperida Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya saya mengetahui website Pusda ini, namun dalam kondisi belum terupdate, sehingga saya komunikasi dengan staf yang berada di sana. Ada pemberitahuan bila nanti sekitar beberapa bulan kemudian akan ada pembaruan data dan dapat diakses dengan gratis tanpa kita mengajukan surat atau meminta support dari kampus ya, sehingga ini mempermudah bagi kami sebagai mahasiswa. Jika sebelumnya dengan pengalaman di studio kita harus mengurus surat perizinan untuk mendapatkan data atau file SHP, kita memanfaatkan website yang ada di Pusda Sukoharjo ini untuk melakukan analisis yang lebih lanjut secara gratis. Seperti itu. Menarik sekali nih. Berarti rekan-rekan yang lain kalau pengen mencoba mengambil data juga bisa langsung berkunjung ke websitenya ya? Iya, betul. Baik. Kemudian Mbak Yani kalau boleh bertanya terkait hasil penelitiannya, tadi kan menggabungkan antara tadi kan menggabungkan beberapa hal ya, beberapa pengujian. Nah, yang saya tertarik tadi kan beberapa yang tidak terjangkau itu posisinya berbatasan dengan dengan desa lain ya. Nah, apakah di desa lain itu sumber produksi pangannya itu sudah dilihat juga memang tidak ada ataukah memang posisinya memang jauh juga dari desa lainnya gitu? Sebatas pengetahuan saya dari hasil analisis ini hanya di crop atau dari Kecamatan Grogol saja, dan dengan menggunakan database jaringan jalan. Sebenarnya untuk toko-toko atau warung-warung terdekatnya kita bisa menjangkau menuju daerah lain.
Tetapi di sini memang tidak saya tampilkan karena database-nya dengan rute atau jaringan jalan tersebut. Baik, Dan daerah tersebut itu penggunaan lahannya itu tergeser menjadi pabrik. Yang awalnya itu permukiman, kemudian menjadi pabrik. Nah, pabriknya ini bukan pabrik pangan, melainkan non-pangan seperti pabrik plastik ataupun tekstil seperti itu. Yang awalnya juga area persawahan, kemudian bergeser menjadi area pabrik. Baik, terima kasih banyak Mbak Yeni. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin Mas Aan atau Mas Anggi. Masih belum, Mbak. Kalau boleh saya satu lagi deh. Tadi kan startingnya dari ada daerah yang kategorinya 3 tadi ya, rawan pangan gitu. Kuarasan dan Pondok kalau nggak salah. Nah, itu apakah hasil analisis ini memang mendukung menunjukkan bahwa salah satu penyebabnya ya karena memang distribusi yang tadi ada random, ataukah masih belum menggambarkan apa penyebab dari kenapa di daerah tersebut kategorinya rawan pangan gitu? Untuk daerah Pondok dan Kuarasan, kalau salah satu faktornya kalau di Kuarasan itu adalah luas wilayahnya sedikit namun penduduknya tinggi, jadi kepadatan penduduknya tinggi. Namun di daerah Pondok ini memang jika kita lihat itu tidak terdapat faktori atau pabrik pangan ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi orang daerah masyarakat Pondok untuk menuju fasilitas pangan ini agak jauh, dan pabrik pun yang ada hanya pabrik tahu dan tempe di daerah tersebut. Untuk jangkauannya untuk menuju pasar tradisional, minimarket atau hypermarket yang berada di sisi utara itu agak jauh, ada di 4.000 meter atau lebih jangkauan gitu kok. Namun kalau di daerah Pondok itu jangkauannya tercukupi, tetapi hanya faktor penduduk yang begitu padat gitu. Misalnya Baik, terima kasih Mbak Yeni. Mas Rifan, mungkin open mic, ada yang mau ditanyakan? Baru join, Silakan. tadi sinyalnya jelek, maaf. Baik. Baik, rekan-rekan semua, mungkin yang lain ada yang ingin diskusi. Kalau saran untuk peneliti lainnya dari yang sudah Mbak Yeni lakukan, sarannya apakah masih ada kelanjutan penelitian yang bisa dilakukan? Seperti apa kelanjutannya Mbak Yeni? Atau mungkin malah Mbak Yeni sendiri udah menyiapkan penelitian berikutnya? untuk peneliti selanjutnya ini perlu sekali dikembangkan dari penelitian saya ini yang sebenarnya belum sempurna ya Pak. Untuk jaringan jalan dan pelayanan itu tidak merupakan variabel itu saja, mungkin ada variabel-variabel lain yang perlu diteliti selain dari jaringan jalan, sarana itu. Mungkin ada faktor ekonomi atau faktor ketidakmerataan atau ketimpangan di wilayah tersebut, itu juga menjadi variabel yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Jadi tidak hanya terfokus dari analisis tersebut saja. Baik, terima kasih banyak Mbak Yeni. Kesempatan terakhir, teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan?
sepertinya masih belum. Baik, sebagai penutup, kami mungkin mempersilahkan kepada Bapak Pembimbing, Bapak Guntur Bagus Pamungkas ST MPWK untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait presentasi Mbak Yeni. Kami persilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mas Hamam ya, Pak Hamam, atas sebagai co-host ya untuk kegiatan kali ini. Di sini mungkin saya cukup apresiasi ya kepada Mbak Yeni yang sudah memberikan ini ya semacam penyelesaian dari karirnya itu dengan cukup menarik ya. Jadi sejak awal itu Mbak Yeni juga kebetulan pada saat bimbingan itu cukup aktif, dan juga yaitu saya nilai mungkin menjadi ini ya mahasiswa bimbingan saya yang nilainya itu cukup tinggi juga, karena terkait dengan struktur dari karya ilmiahnya itu cukup baik, dan juga dia punya karakteristik terkait dengan khususnya berhubungan dengan pemetaan gitu. Jadi terkait dengan estetika kartografinya itu juga dia dapat gitu menurut saya ya. Jadi selain meskipun metode-metode dari pendekatan geospasial itu sudah cukup mainstream gitu ya, sudah cukup banyak yang menggunakan, tapi dari segi layouting, dari segi kerapian petanya itu saya acungi jempol untuk Mbak Yeni. Dan juga tadi kebetulan saya lihat PPT-nya itu jadi setelah Mbak Yeni menyelesaikan karirnya ya, saya minta untuk dibuatkan semacam graphical abstrak atau abstrak yang dalam bentuk gambar gitu ya. Dan Mbak Yeni bisa membuat dengan sedetail mungkin ya, seperti di slide berapa tadi saya lupa itu. Dan itu mudah-mudahan rencananya ya, mohon doanya buat teman-teman untuk artikel Mbak Yeni nanti bisa kita publikasikan ke jurnal ya, baik itu Sinta maupun Scopus, yang mudah-mudahan coba nanti kita cari mana kira-kira yang bisa sesuai dengan ini ya, terkait dengan food ini ya, ketahanan pangan ini ya. Oke, mungkin itu saja Pak Amam. Baik, terima kasih banyak Pak Guntur atas tambahannya. Oke, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan penyampaian dari Pak Guntur tadi, saya perlu menyampaikan satu lagi, yaitu pesan sponsor. Jadi jangan lupa untuk follow akun Instagram dari Kiprah, ada di @kiprah_ut. Sekali lagi, teman-teman sekalian jangan lupa untuk follow Instagram dari akun Kiprah, yaitu ada di @kiprah_ut. Demikian acara space kita pada hari ini. Dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Yeni atas presentasinya, kemudian kepada Pak Bagus atas masukannya. Pak Guntur Bagus untuk masukannya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Semoga acara kali ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam topik yang Mbak Yeni ajukan, yaitu dalam pengembangan sistem distribusi pangan yang lebih baik. Akhir kata, dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni. Sama-sama Pak Amam.